Lampu ruang server itu berpendar dingin, memantulkan bayangan kabel dan rak besi yang berderet seperti nisan. Di tengah keheningan malam padok, hanya dengung mesin pendingin yang menjadi saksi ketika seorang staf teknis menghentikan langkahnya. Sebuah notifikasi tak biasa muncul di layar, folder tersembunyi, tanpa label resmi, tanpa jejak akses publik. Nalurinya berkata satu hal, ini bukan data biasa. Dengan jari gemetar, ia membuka folder itu. Nama file utamanya terpampang jelas, seolah sengaja menantang siapapun yang membacanya, ECLIPSE. Isinya bukan sekadar laporan teknis atau data performa. Baris demi baris mengungkap rencana yang disusun rapi, dingin, dan kejam. Targetnya satu, Veda Ega. Tertulis detail yang membuat dada sesak. Jadwal, skenario, bahkan perkiraan reaksi publik. Ada catatan tentang tekanan psikologis, narasi media negatif, dan manuver regulasi. Semua disusun seperti operasi militer, bukan dunia balap yang selama ini dipuja sebagai ajang sportivitas. Nama-nama besar bertebaran di dalam dokumen itu. Pabrikan raksasa, petinggi tim, hingga pejabat teknis. Tak ada tanda tangan basah, tapi kode internal dan struktur bahasanya terlalu rapi untuk dipalsukan. Ini bukan wacana, ini eksekusi yang tinggal menunggu waktu. Staf itu menelan ludah. Di luar ruangan, sorak tawa mekanik masih terdengar, tak menyadari bahwa di balik tembok beton ini, sebuah karir tengah direncanakan untuk dikubur hidup-hidup. Veda Ega, nama yang kini dieluk-elukan, dalam dokumen ini ditulis seperti masalah yang harus dihapus. Ia menutup layar sejenak, mencoba menenangkan napas. Tapi satu kalimat terakhir di halaman pembuka menghantam pikirannya, jika Eclipse berjalan sempurna, target akan runtuh tanpa pernah tahu siapa yang menekan pelatuk. Dunia balap yang ia kenal mendadak terasa asing, gelap, dan penuh tipu daya. Malam itu, keputusan diambil dalam diam. Folder ECLIPSE disalin ke perangkat kecil, tersembunyi di balik saku jaket kerja. Tanpa suara, tanpa saksi, tanpa disadari siapapun, gerhana yang dirancang untuk menelan Veda Ega justru mulai retak, dan dari retakan kecil itulah, badai besar akan lahir. Pagi menyingsing di padok dengan wajah yang berbeda. Data semalam telah beredar di meja-meja teknis, grafik kecepatan terpampang di layar besar, dan satu nama terus muncul di puncak, Veda Ega. Lap time-nya terlalu bersih, terlalu konsisten, seolah hukum fisika memihak padanya. Di balik kacamata hitam dan wajah datar, para insinyur saling bertukar pandang, menyadari satu hal yang tak berani mereka ucapkan. Ini bukan normal, bisik seorang teknisi senior, matanya terpaku pada sektor ketiga. Bukan karena motor Veda paling kuat, bukan pula karena setup paling ekstrim. Justru sebaliknya, data menunjukkan efisiensi yang membuat teori lama runtuh. Kecepatan itu lahir dari presisi, dari pemahaman lintasan yang tak bisa diajarkan. Di ruang rapat tim-tim besar, suasana mengeras. Nama Veda disebut bukan dengan kagum, melainkan dengan nada waspada. Ia bukan sekadar pembalap cepat, ia ancaman. Ancaman bagi hierarki yang sudah dibangun bertahun-tahun, bagi nama besar yang selama ini merasa lintasan adalah wilayah kekuasaan mereka. Kilasan masa lalu diputar kembali. Veda muda, tanpa sorotan berlebihan, datang dengan reputasi biasa saja. Tapi sejak tes pramusim, grafiknya terus menanjak. Setiap balapan, jarak dipangkas. Setiap sesi, batas dilanggar. Tak ada selebrasi berlebihan, hanya hasil yang berbicara, dan itu yang paling menakutkan. Di sudut padok, beberapa petinggi mulai merangkai narasi. Terlalu cepat untuk seusianya, kata mereka. Ada yang janggal. Kalimat-kalimat itu terdengar ringan, tapi memiliki daya rusak. Benih kecurigaan ditanam pelan-pelan, menunggu waktu untuk tumbuh menjadi keraguan publik. Sementara itu, Veda sendiri duduk di pitbox, helm di pangkuan, menatap lintasan dengan tenang. Ia merasakan atmosfer berubah, tatapan yang lebih lama, bisik-bisik yang terhenti saat ia lewat. Namun fokusnya tak goyah. Baginya,
Kecepatan adalah bahasa paling jujur, dan lintasan adalah satu-satunya tempat ia perlu menjawab. Tanpa Veda sadari, di ruangan lain, folder ECLIPSE mulai dibuka kembali. Babak pertama telah disiapkan, target telah ditetapkan, dan bagi mereka yang merasa terancam, satu kesimpulan mengeras di kepala: jika Veda Ega dibiarkan terus melaju, bukan hanya podium yang akan direbut, seluruh tatanan akan runtuh. Malam turun perlahan, dan Padok kembali berubah wajah. Di sebuah bangunan lama yang jarang dipakai, terdapat ruangan tanpa jendela, hanya dinding tebal dan satu meja panjang berlapis kayu gelap. Pintu terkunci dari dalam. Tidak ada logo tim, tidak ada seragam resmi. Disinilah nama Veda Ega dibahas tanpa filter, tanpa etika balap. Satu persatu, para petinggi duduk. Wajah-wajah yang biasa tersenyum di depan kamera kini kaku dan dingin. Layar proyektor menyala, menampilkan grafik performa Veda dari balapan ke balapan. Garisnya terus naik, menembus zona yang selama ini hanya dihuni nama-nama besar. Keheningan menekan ruangan, sampai akhirnya seseorang memecahkannya dengan suara berat, "Ini sudah terlalu jauh." Tak ada bantahan. Data berbicara lebih keras dari opini. Seorang eksekutif menyebutkan dampak jangka panjang, sponsor yang mulai melirik, narasi juara masa depan yang bergeser, dominasi yang terancam. Bagi mereka, ini bukan soal satu pembalap, melainkan soal kontrol. Soal siapa yang berhak menentukan arah sejarah. Folder ECLIPSE muncul di layar, kini dibuka penuh. Bab demi bab rencana dipresentasikan seperti proposal bisnis. Tahap pertama, bangun keraguan. Tahap kedua, tekan dari sisi teknis dan regulasi. Tahap ketiga, biarkan target runtuh oleh opini publik. Semua terdengar klinis, nyaris tanpa emosi. Ada satu suara yang sempat ragu. Bagaimana jika dia memang murni berbakat? Tanyanya pelan. Ruangan terdiam sejenak, lalu jawaban datang singkat dan tajam, justru itu masalahnya. Bakat yang tak bisa dikendalikan dianggap lebih berbahaya daripada mesin tercepat sekalipun. Keputusan akhirnya diambil tanpa voting resmi. Anggukan-anggukan kecil sudah cukup. Tidak ada dokumen tercetak, tidak ada rekaman. Rapat ini tidak pernah ada, setidaknya di atas kertas. Namun dampaknya akan terasa di setiap tikungan yang dilewati Veda mulai sekarang. Saat pintu dibuka kembali dan para petinggi keluar satu persatu, lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Di balik dinding beton itu, sebuah konspirasi resmi lahir. Project Eclipse kini bergerak, dan di luar sana, Veda Ega masih berlatih, tak menyadari bahwa lintasan yang sama akan segera menjadi medan perang yang tak kasat mata. Tak ada pengumuman resmi, tak ada pernyataan terbuka. Namun sejak rapat tanpa jendela itu berakhir, roda Project Eclipse mulai berputar senyap. Bukan dengan suara ledakan, melainkan bisikan. Bisikan yang menyelinap ke ruang redaksi, ke padok rival, ke telinga orang-orang yang gemar meragukan keajaiban. Pagi itu, sebuah artikel muncul di media kecil, "Fenomena Veda Ega, Konsistensi atau Kejanggalan." Judulnya terdengar netral, tapi isinya penuh tanda tanya. Kalimatnya halus, tak menuduh langsung, namun cukup untuk menanamkan keraguan. Senjata pertama telah dilepaskan, opini publik. Di saat yang sama, memo teknis anonim dikirim ke otoritas balap. Isinya mempertanyakan interpretasi regulasi yang selama ini dianggap jelas. Tak menyebut nama, tapi semua contoh kasusnya mengarah pada satu pembalap. Tekanan mulai dibangun dari sisi hukum, memaksa pengawas lintasan melihat ulang setiap detail kecil. Di padok, suasana berubah pelan-pelan. Mekanik dari tim lain mulai memperhatikan motor Veda lebih lama dari biasanya. Kamera teknis diarahkan sedikit lebih dekat. Pemeriksaan yang biasanya singkat kini terasa berlarut. Tak ada pelanggaran, tapi waktu dan fokus Veda mulai terkikis. Veda merasakannya. Bukan di lintasan, melainkan di udara. Pertanyaan wartawan menjadi lebih tajam, senyuman terasa dipaksakan. "Apakah Anda merasa performa ini akan bertahan?" tanya mereka. Veda hanya menjawab singkat,
membiarkan hasil berbicara, meski ia tahu, hasil pun bisa dipelintir. Di balik layar, para arsitek Eclipse mencatat reaksi demi reaksi. Grafik baru dibuat, bukan tentang kecepatan, melainkan tentang persepsi. Mereka tahu, karir tidak selalu runtuh karena kalah balapan. Terkadang, ia hancur karena publik mulai ragu sebelum bukti bicara. Senja turun, dan Veda kembali ke garasi setelah sesi latihan. Catatan waktunya tetap tercepat, tapi di sudut padok lain, seseorang tersenyum tipis. Serangan pertama berhasil. Tidak ada darah yang tumpah, tidak ada aturan yang dilanggar, namun perang telah resmi dimulai, dan Veda Ega kini berdiri tepat di pusat bidikan yang tak terlihat. Malam kembali menyelimuti padok, namun kali ini gelapnya terasa berbeda. Di sebuah kamar sempit, staf teknis yang dulu menyalin folder ECLIPSE menatap layar laptopnya dengan napas tertahan. Jarum jam bergerak lambat, seolah memberi waktu terakhir sebelum sebuah rahasia mengubah segalanya. File itu masih utuh, dan kini, terlalu berbahaya untuk disimpan sendiri. Dengan koneksi aman dan identitas tersamarkan, ia mengunggah satu halaman saja. Bukan keseluruhan rencana, hanya potongan awal, judul proyek, struktur tahap, dan satu kalimat kunci tentang pembangunan keraguan publik terhadap target. Cukup untuk memancing badai, namun belum cukup untuk membakar semua jembatan. Beberapa jam kemudian, forum-forum balap mulai bergejolak. Tangkapan layar menyebar cepat, dibagikan ulang dengan tanda tanya besar. Ini hoaks. Siapa yang dimaksud target? Namun satu nama mulai disebut berulang-ulang, Veda Ega. Dunia maya bergetar oleh spekulasi. Media arus utama awalnya diam. Tapi redaksi investigasi tak bisa mengabaikan detail teknis di dokumen itu, kode internal, format laporan, gaya bahasa yang hanya dikenal orang dalam. Ini bukan karangan penggemar. Ini sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Di padok, reaksi langsung terasa. Beberapa petinggi terlihat gelisah, ponsel mereka tak berhenti bergetar. Senyum formal yang biasa menghiasi wajah mereka kini retak. Tidak ada pernyataan resmi, hanya kalimat singkat, kami tidak tahu apa-apa tentang dokumen itu. Veda mengetahui bocoran itu dari seorang jurnalis yang menunggunya di lorong pit. Pertanyaannya tajam, hampir menusuk. Veda membaca potongan dokumen di layar ponsel, matanya menyipit. Untuk sesaat, dunia terasa hening. Ia tak berkata banyak, hanya satu kalimat pelan, jika ini benar, maka balapan bukan satu-satunya yang sedang dimainkan. Malam itu, satu halaman dokumen telah melakukan apa yang tak bisa dilakukan serangan senyap Eclipse, membuka celah. Celah kecil, namun cukup bagi cahaya untuk masuk. Para arsitek konspirasi menyadari satu hal pahit, rahasia mereka tidak lagi terkubur. Dan dari bocoran pertama inilah, runtuhnya rencana besar justru mulai dipercepat. Pagi itu, ruang redaksi tak lagi sunyi. Potongan dokumen ECLIPSE dicetak, disorot, dan diperdebatkan di atas meja rapat. Para jurnalis investigasi merasakan aroma yang jarang muncul, skandal besar yang berusaha disembunyikan rapi. Satu halaman memang tak cukup sebagai bukti, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Tim data mulai bekerja. Mereka mencocokkan format dokumen dengan laporan internal lama yang pernah bocor bertahun-tahun lalu. Hasilnya mengerikan, struktur, istilah teknis, bahkan penomoran file nyaris identik. Ini bukan karya orang luar, ini tulisan tangan sistem itu sendiri. Telepon berdering tanpa henti. Sumber anonim muncul, ada yang bicara setengah hati, ada yang langsung memutus sambungan saat pertanyaan mengarah pada proyek Eclipse. Ketakutan terasa nyata, bukan karena kebohongan akan terbongkar, tapi karena kebenaran mulai terlalu dekat. Sementara itu, talkshow olahraga mulai mengangkat isu ini secara terbuka. Frasa operasi senyap dan pembunuhan karir tanpa darah bergaung di layar televisi. Nama Veda Ega disebut bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai korban potensial. Narasi mulai berbalik arah. Di padok, kamera kini tak hanya menyorot lintasan. Mereka membidik lorong-lorong gelap,
ekspresi wajah petinggi, dan setiap gestur gugup. Jawaban normatif terdengar kosong. Kami mendukung sportivitas, kata mereka, namun mata mereka berbicara sebaliknya. Veda memilih diam. Di tengah hiruk-pikuk, ia tetap fokus pada sesi latihan berikutnya. Namun di balik helmnya, pikirannya bekerja keras. Jika media sudah menggali, berarti waktunya hampir tiba, entah kebenaran akan meledak, atau justru tenggelam bersama kebisingan. Menjelang malam, satu jurnalis senior menutup laptopnya dengan senyum tipis. Ia telah mengamankan jejak akses server, timestamp yang tak bisa dibantah, dan petunjuk menuju dokumen lengkap. Babak baru dimulai. Jika Eclipse diciptakan untuk bekerja dalam gelap, maka cahaya media kini siap memaksanya muncul ke permukaan. Ledakan itu akhirnya terjadi. Tajuk utama media internasional memampang satu kalimat yang mengguncang padok, dokumen Eclipse, rencana sistematis menjatuhkan Veda Ega. Tanda tanya di akhir judul tak mampu menyamarkan dampaknya. Nama Veda kini bukan hanya dibicarakan di lintasan, tetapi di ruang publik global. Media sosial berubah menjadi medan perang. Ada yang membela Veda dengan fanatisme, ada yang mencurigainya tanpa dasar. Potongan dokumen dipelintir, disederhanakan, bahkan dimanipulasi. Di tengah arus itu, kebenaran berisiko tenggelam persis seperti yang diharapkan para perancang Eclipse. Tekanan terhadap Veda meningkat, mikrofon disodorkan lebih dekat, pertanyaan diarahkan bukan pada balapan, melainkan pada dugaan, rumor, dan spekulasi. Apakah Anda merasa diperlakukan istimewa? Tanya seorang reporter. Veda menatap lurus, suaranya tenang, saya hanya balapan dengan apa yang saya punya. Di ruang rapat tertutup lain, para petinggi Eclipse membaca laporan reaksi publik. Grafik sentimen naik turun tajam. Bagi mereka, kekacauan adalah alat. Selama nama Veda diseret ke pusaran kontroversi, fokusnya akan terpecah dan itu cukup untuk memperlambatnya. Namun sesuatu yang tak terduga muncul. Dukungan, mantan pembalap, analis independen, hingga mekanik veteran mulai angkat suara. Mereka membedah data, membela fakta. Kecepatan ini tidak bisa direkayasa, kata mereka. Ini murni talenta. Veda membaca semua itu sendirian di malam hari. Komentar tajam, pujian tulus, dan kebencian bercampur jadi satu. Untuk pertama kalinya, beban terasa nyata. Bukan di tangan atau di mesin, melainkan di dada. Namun di balik tekanan itu, tekadnya justru mengeras. Nama Veda Ega memang telah diseret ke tengah badai. Tapi badai itu tak sepenuhnya bekerja sesuai rencana Eclipse. Alih-alih runtuh, satu hal mulai terlihat jelas, semakin keras mereka mencoba menjatuhkannya, semakin terang sorotan dunia padanya. Dan sorotan itu perlahan mengarah bukan pada Veda, melainkan pada mereka yang bersembunyi di balik dokumen rahasia. Sorotan yang semula diarahkan pada Veda perlahan berputar. Media mulai mengajukan pertanyaan baru, bukan lagi apakah Veda terlalu cepat, melainkan siapa yang takut pada kecepatannya. Judul-judul artikel berubah nada, dan untuk pertama kalinya, para petinggi padok merasakan apa artinya berada di bawah lampu. Interogasi, rapat darurat digelar terburu-buru, wajah-wajah yang dulu tenang kini tegang, suara-suara meninggi. Sebagian ingin menghentikan proyek Eclipse, menganggap risikonya terlalu besar. Sebagian lain justru mendorong percepatan, menekan lebih keras sebelum kebenaran sepenuhnya terungkap. Keretakan mulai terlihat, email internal bocor, memperlihatkan perdebatan panas dan saling tuding. Nama-nama yang sebelumnya solid kini terbelah. Tak semua siap menjadi korban demi menjaga dominasi lama. Di lintasan, efeknya terasa jelas. Setiap keputusan Stewart kini disorot ketat oleh media. Tak ada lagi ruang untuk manuver abu-abu. Setiap penalti, setiap inspeksi teknis, harus bisa dipertanggungjawabkan di depan publik. Veda merasakan perubahan itu secara langsung. Pemeriksaan tetap ketat, tapi kini disertai kamera dan pengamat independen. Untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, ia merasa lintasan sedikit lebih adil, meski ketegangan belum sepenuhnya hilang.
Di ruang redaksi, jurnalis senior menyadari momentum ini rapuh. Jika bukti lanjutan tidak segera muncul, narasi bisa kembali berbalik. Mereka menunggu satu hal, dokumen lengkap, bukan potongan. Tanpa itu, tekanan balik bisa melemah. Malam itu, seorang pengirim anonim mengirim pesan singkat ke alamat email investigasi, "Saya punya seluruh Eclipse. Waktunya hampir habis." Di sisi lain dunia, para arsitek konspirasi terbangun dengan firasat yang sama, tekanan kini tidak lagi satu arah. Dan jika mereka salah langkah, Eclipse akan berubah dari senjata menjadi bumerang mematikan. Di sebuah kamar hotel sepi, jauh dari keramaian padok, Veda membuka laptopnya. Sebuah lampiran terenkripsi baru saja masuk dari sumber anonim. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat nama folder, ECLIPSE, Complete. Semua potongan yang selama ini ia lihat hanyalah permukaan. Kini, keseluruhan rencana terhampar di hadapannya. Ia membaca perlahan, setiap baris, setiap catatan strategi. Tahap demi tahap, target, cara memanipulasi opini, trik regulator, hingga prediksi perilaku Veda sendiri. Semua sudah dipetakan dengan akurasi yang dingin dan kejam. Bukan kebetulan, bukan kesalahan, ini perencanaan terstruktur, sistematis, dan bersifat mematikan bagi kariernya. Veda menundukkan kepala sejenak. Amarah ingin meledak, tapi ia menahannya. Membaca rencana itu, ia menyadari satu hal, mengetahui semua musuh dan taktik mereka memberinya keuntungan yang belum pernah ia miliki. Ini bukan saat untuk panik, tapi untuk bersiap. Ia mulai mencatat, membuat catatan strategis sendiri. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Setiap bab rencana Eclipse dianalisis, setiap titik lemah dicatat. Untuk pertama kalinya, Veda menyadari bahwa perang yang selama ini terasa satu arah bisa dibalik, dan itu tergantung bagaimana ia memainkan langkah berikutnya. Di padok, rutinitas tetap berjalan. Mekanik mempersiapkan motor, kamera memantau setiap sudut. Tapi Veda kini bermain di level berbeda, bukan hanya melawan lintasan, tapi melawan bayangan konspirasi yang mencoba merenggut reputasinya. Pesan dari media dan bocoran beredar, tapi Veda tak tergesa. Ia tahu apa yang mereka ketahui, dan yang terpenting, ia tahu apa yang belum mereka sadari, ia tak akan menjadi korban pasif. Folder itu bukan hanya mengungkap rencana jahat, ia memberinya alat untuk mengantisipasi dan melawan. Malam itu, Veda menutup laptopnya dan menatap langit gelap di luar jendela hotel. Badai Eclipse mungkin telah dimulai, tetapi kini ia tidak lagi di luar kendali. Ia telah membaca buku musuhnya dari halaman pertama hingga terakhir. Dan dalam kesunyian itu, tekadnya membara, jika mereka ingin menghancurkan kariernya, Veda akan memastikan mereka justru yang jatuh pertama. Hari balapan tiba dengan langit abu-abu yang menandakan ketegangan. Padok dipenuhi kamera, mikrofon, dan tatapan publik yang tidak lagi hanya menilai kecepatan, tetapi juga moral. Setiap langkah Veda di pitbox terasa diawasi oleh mata tak terlihat, bayangan Eclipse mengikuti setiap gerakannya. Ketika mesin menyala, suara deru motor terdengar lebih berat dari biasanya. Setiap pembalap lain merasakan tekanan yang sama, tapi bagi Veda, ini lebih dari sekadar balapan, ini arena pertahanan. Setiap tikungan, setiap rem, kini bukan hanya tentang waktu, tapi tentang membaca bayangan konspirasi yang siap menyerangnya dari segala sisi. Rivalnya mencoba memanfaatkan rumor dan ketegangan. Beberapa mencoba mendorongnya keluar garis, beberapa membisikkan komentar provokatif. Tapi Veda tetap tenang, fokus pada lintasan, mengubah setiap gangguan menjadi peluang. Setiap kali pundak disentuh, ia tahu itu bagian dari strategi Eclipse, dan setiap gangguan diubah menjadi momentum untuk menyalip lawan. Di tribun, reporter memantau dengan catatan terbuka. Mereka menunggu tanda kelemahan, berharap satu kesalahan dari Veda untuk meledakkan narasi. Tapi Veda tampak hampir tenang, seperti badai di luar yang tak dapat mempengaruhi inti dirinya. Kecepatan dan presisi menjadi bahasa balap yang tak bisa dipalsukan. Setiap lap yang berlalu,
sorotan terhadapnya semakin tajam. Tekanan publik, bisikan media, dan rumor Eclipse hadir di setiap sudut lintasan. Tapi anehnya, semakin besar tekanan itu, semakin terlihat keunggulan Veda. Bakatnya tidak hanya bertahan, ia mulai mendikte ritme balapan, membuat lawan kewalahan dengan kecepatan yang terkontrol sempurna. Di pitbox, beberapa teknisi lawan mulai saling menatap gelisah. Strategi yang dirancang untuk menjatuhkan Veda kini terlihat tak lagi efektif. Sebaliknya, semua yang mereka lakukan hanya menegaskan dominasi pembalap muda itu. Eclipse, yang seharusnya menjadi senjata mematikan, mulai kehilangan kendali. Ketika bendera finish berkibar, Veda melintasi garis dengan keunggulan tipis namun jelas. Sorotan dunia kini tidak hanya tentang kontroversi, tetapi juga tentang bakat yang tak bisa dipatahkan. Di balik helm, Veda tersenyum tipis. Bayangan Eclipse mungkin ada, tapi ia baru saja menunjukkan bahwa dirinya lebih cepat daripada konspirasi itu sendiri. Keesokan harinya, dunia balap terguncang. Seluruh dokumen ECLIPSE tiba-tiba muncul di publik, tersebar di berbagai media arus utama dan forum investigasi. Folder lengkap yang selama ini disembunyikan, kini bisa diakses siapapun. Nama Veda Ega, yang semula menjadi korban rencana rahasia, kini berdiri di tengah perhatian global, dan untuk pertama kalinya, semua orang bisa melihat siapa yang berada di balik konspirasi itu. Media internasional meledak. Judul-judul seperti Operasi Senyap Menyerang Bakat Muda dan Project Eclipse, skandal terbesar padok menghiasi layar televisi dan portal berita. Tidak ada ruang untuk spekulasi lagi, semua bukti ada di depan mata, lengkap dengan catatan, strategi, dan nama-nama yang terlibat. Di padok, suasana berubah dramatis. Petinggi yang semula tersenyum dengan tenang kini gelisah, saling menatap penuh kecemasan. Setiap langkah mereka diiringi tatapan waspada. Sebagian mencoba menyangkal, sebagian lagi menyalahkan pihak lain. Keretakan yang sebelumnya hanya samar kini menjadi retakan besar yang bisa menghancurkan reputasi mereka sendiri. Veda membaca berita dan tanggapan publik dengan tenang. Bukan marah, bukan panik. Folder lengkap itu adalah bukti nyata dari rencana yang mencoba menjebaknya, tetapi sekarang bukti itu menjadi alat balasan. Ia menyadari bahwa dunia kini menyaksikan bukan hanya bakatnya, tetapi juga ketenangan dan kecerdasannya menghadapi konspirasi. Seorang jurnalis senior menambahkan bahan bakar bagi badai, wawancara eksklusif dengan sumber anonim yang mengonfirmasi keaslian dokumen. Semua pihak yang terlibat, dari pabrikan hingga petinggi padok, mulai terpojok. Narasi publik mulai berbalik dari Veda korban menjadi siapa yang bertanggung jawab. Di ruang rapat tertutup, ketegangan memuncak. Mereka yang merancang Eclipse kini harus menghadapi konsekuensi nyata, nama-nama besar mulai dipertanyakan, jabatan terancam, dan reputasi mereka dirusak oleh bukti yang mereka sendiri ciptakan. Satu demi satu mulai menyadari bahwa rencana sempurna mereka berubah menjadi bumerang yang tak terkendali. Di malam hari, Veda duduk sendiri di pitbox, menatap motor yang telah membawanya melintasi badai ini. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi satu hal jelas, dokumen yang semula dirancang untuk menghancurkannya kini justru menegaskan bahwa ia lebih kuat dari konspirasi itu sendiri. Cahaya kemenangan tidak lagi hanya soal podium, tetapi tentang kebenaran yang terbuka untuk seluruh dunia. Padok kini seperti medan perang yang terbagi dua. Beberapa tim dan petinggi masih berusaha menyembunyikan rasa malu, menegaskan loyalitas mereka pada struktur lama. Namun sebagian lain mulai terang-terangan menentang mereka, mendukung Veda dan menuntut perubahan. Konflik yang sebelumnya tersembunyi kini meledak di depan publik. Para sponsor ikut terseret. Beberapa menarik dukungan dari tim yang terlibat dalam Eclipse, takut reputasi mereka tercemar. Sponsor baru justru mendekat, menawarkan dukungan pada Veda yang kini menjadi simbol ketenaran sekaligus keadilan di padok. Ketegangan finansial mulai memengaruhi strategi tim, dan kekuatan lama tidak lagi absolut. Media terus menekan.
Setiap langkah para petinggi yang mencoba menutupi bukti dianalisis secara detail. Sorotan publik begitu kuat sehingga beberapa nama besar mulai kehilangan pengaruh. Retorika internal berubah menjadi debat publik, perbedaan pendapat tidak lagi bisa disembunyikan di ruang rapat tertutup. Veda tetap fokus di lintasan. Namun atmosfer kini berbeda, bukan hanya kecepatan yang diukur, tetapi juga posisi moral dan dukungan. Ia merasakan ada mata yang menilai setiap tikungan, setiap strategi, bukan dari sudut teknis, tapi dari sudut kebenaran. Kecepatan bukan lagi satu-satunya senjatanya, reputasi dan integritas kini menjadi bagian dari perlombaan. Beberapa mekanik dan staf tim lama yang mendukung Eclipse mulai mundur diam-diam. Mereka takut menjadi kambing hitam jika kebenaran terus terungkap. Ketegangan internal memuncak, dan retakan dalam aliansi yang tadinya tampak solid kini semakin jelas. Padok tidak pernah separah ini, perpecahan nyata mengancam setiap struktur lama. Di tribun VIP, diskusi panas terjadi antara mantan petinggi dan pengamat independen. Argumen moral dan teknis bercampur, memunculkan satu kesimpulan, sistem lama bisa runtuh jika kebenaran terus dijaga. Padok, yang biasanya terkontrol dengan protokol ketat, kini berubah menjadi arena perdebatan terbuka. Veda menatap motor dan lintasan di depannya. Padok mungkin terbelah, namun itu memberinya kejelasan, ia bukan lagi korban Eclipse, melainkan simbol perubahan. Setiap tikungan yang ia ambil kini juga menjadi pernyataan, bahwa dominasi lama bisa digoyahkan, dan kecepatan sejati tidak hanya diukur dengan lap time, tetapi juga dengan keberanian menghadapi kegelapan yang dirancang untuk menelanmu. Kehebohan mencapai puncaknya. Otoritas balap internasional mengumumkan sidang darurat di aula tertutup. Semua pihak yang terlibat dalam proyek Eclipse dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Padok yang sebelumnya terbagi kini menatap ketegangan dengan napas tertahan. Ini bukan sekadar balapan, tapi ujian publik terbesar bagi struktur lama. Di ruang sidang, dokumen lengkap Eclipse dibentangkan di depan panel. Grafik, catatan strategi, nama-nama yang terlibat, semua ada di layar besar. Setiap kalimat yang dibaca menimbulkan reaksi, bisikan, tatapan gelisah, dan sesekali tercekik oleh malu. Bukan lagi rumor, ini bukti tak terbantahkan. Beberapa petinggi mencoba membela diri, mengklaim ketidaktahuan, kesalahan administratif, atau interpretasi yang keliru. Namun bukti digital dan timestamp server tidak bisa dimanipulasi. Setiap kebohongan tercium dengan cepat, dan ruang sidang terasa seperti jebakan bagi mereka sendiri. Veda hadir di lokasi, duduk di sudut yang ditentukan. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Mata dunia tertuju padanya. Panel sidang menatap langsung performa dan kariernya yang kini terbukti murni. Setiap argumen pembelaan lawan kini memantul ke wajah mereka sendiri. Audien dan media menangkap retorika mereka yang rapuh. Wawancara saksi, data lintasan, hingga analisis independen semua menegaskan satu hal, Eclipse adalah rencana sistematis untuk menjatuhkan Veda. Dan ironisnya, strategi itu kini menjadi bukti utama yang menghancurkan reputasi para arsiteknya sendiri. Di tribun, pendukung Veda bersorak tipis ketika keputusan panel mulai terbentuk. Beberapa nama besar mulai diberi sanksi internal, beberapa lainnya dicopot dari jabatan kunci. Keadilan, meski lambat, akhirnya menemukan jalannya. Veda hanya menatap layar, tenang tapi penuh arti, bukan kemenangan instan, tapi pembalikan arah yang direncanakan secara cermat. Saat sidang berakhir, Padok terasa sunyi tapi tegang. Gelombang pergeseran kekuasaan telah terjadi. Bagi Veda, ini bukan sekadar titik balik karir, tapi pembuktian bahwa kebenaran dapat melampaui konspirasi paling cerdik. Dan bagi mereka yang mencoba menghancurkannya, satu hal jelas, Eclipse berbalik menjadi senjata bagi korbannya sendiri. Di pagi setelah sidang, Padok berubah menjadi medan evaluasi. Para arsitek proyek Eclipse berhadapan dengan kenyataan pahit, rencana mereka yang dirancang untuk menghancurkan Veda Ega justru menghancurkan reputasi mereka sendiri. Sebagian mencoba menahan kehancuran, sebagian lain pasrah menerima nasib.
Media tidak memberi jeda. Setiap nama, setiap jabatan yang terlibat dalam rencana rahasia itu dibahas tanpa henti. Grafik reputasi runtuh seperti dinding yang roboh perlahan. Publik mulai mengutuk mereka yang tersembunyi di balik dokumen, sementara Veda muncul sebagai simbol integritas dan ketenangan di tengah badai. Di ruang rapat tim lawan, kebingungan menjadi kata utama. Strategi untuk melemahkan Veda kini sia-sia. Bahkan upaya untuk memutar balik opini publik gagal, karena bukti sudah lengkap dan terbuka. Apa yang seharusnya menjadi senjata ampuh kini hanya meninggalkan bekas luka bagi pembuatnya sendiri. Veda menatap lintasan dengan tenang. Setiap tikungan, setiap lap, kini ia lalui bukan hanya dengan kecepatan, tapi dengan rasa kemenangan yang lebih dalam. Bukan kemenangan yang berasal dari podium semata, tapi kemenangan atas manipulasi, konspirasi, dan tekanan yang ingin mematahkan semangatnya. Beberapa pihak mencoba mencari penyelamatan reputasi. Mereka mengeluarkan pernyataan, mengklaim kesalahan prosedural atau interpretasi yang keliru. Tapi dunia telah melihat dokumen asli, dan narasi itu tidak lagi bisa dibendung. Gelombang perubahan telah bergerak terlalu cepat, meninggalkan sedikit ruang untuk pembelaan. Di tribun, mekanik, pembalap senior, dan pengamat menyadari satu hal, struktur lama tidak lagi absolut. Keputusan yang selama ini dijalankan dengan dominasi dan tekanan kini dipertanyakan. Veda Ega bukan hanya bertahan, ia telah memaksa seluruh padok menilai ulang siapa yang benar-benar memegang kendali. Malam itu, ketika lampu padok meredup, Veda berdiri sendiri di pit box. Eclipse yang seharusnya menelan dirinya telah berbalik arah. Ia menatap motor dan lintasan, tersenyum tipis. Perang yang dirancang untuk menghancurkannya kini berakhir dengan satu kenyataan, mereka yang ingin menundukkannya justru jatuh lebih dahulu, sementara Veda tetap berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Fajar menyinari padok dengan lembut, seolah memberi napas baru setelah badai panjang. Veda Ega berdiri di podium, bukan hanya sebagai pemenang balapan, tetapi sebagai simbol kemenangan atas konspirasi yang nyaris menenggelamkannya. Sorak-sorai penonton dan kilatan kamera seakan menghapus bayangan gelap yang selama ini mengintainya. Di tribun VIP, wajah para arsitek proyek Eclipse pucat. Mereka yang dulu merasa tak terkalahkan kini hanya bisa menatap. Nama mereka tercatat, reputasi mereka tercoreng, dan dominasi lama yang mereka pertahankan selama bertahun-tahun runtuh di depan mata dunia. Tidak ada yang bisa menutupi fakta bahwa rencana mereka telah berbalik. Media internasional menyebarkan narasi baru. Veda bukan lagi sekadar pembalap muda berbakat, ia menjadi simbol integritas, ketenangan, dan kemampuan untuk menghadapi konspirasi. Setiap komentar dan analisis menegaskan satu hal, bakat tanpa kompromi, ketika dipadukan dengan kesabaran dan kecerdasan, tak dapat dihancurkan oleh manipulasi manapun. Di padok, beberapa pihak yang dulu meragukan kini berdiri diam. Mereka menyadari bahwa kecepatan bukan hanya soal motor atau teknik, tetapi juga soal mental, ketenangan, dan kemampuan membaca situasi. Veda telah membuktikan bahwa seorang pembalap sejati bisa mengalahkan tekanan, rumor, dan bahkan rencana sistematis yang dirancang untuk menjatuhkannya. Malam mulai menutup padok, namun cahaya kemenangan Veda tetap terang. Ia berjalan menyusuri lintasan kosong, mengingat setiap langkah, setiap tikungan yang diwarnai tekanan, rumor, dan pengawasan. Semua itu kini hanya menjadi kenangan, bukan beban, melainkan pelajaran yang membuatnya lebih kuat dan lebih tajam. Di sudut pit, beberapa mekanik tersenyum lega. Mereka yang setia pada Veda tahu perjuangan ini bukan sekadar balapan, melainkan peperangan yang telah dimenangkan dengan strategi, fokus, dan keberanian. Eclipse yang semula menjadi ancaman kini hanyalah cerita yang memperkuat legenda pembalap muda itu. Veda menatap langit malam yang gelap tapi dipenuhi bintang. Gerhana yang hampir menelan kariernya kini telah berlalu, meninggalkan cahaya yang tak tergoyahkan. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal, dunia balap bisa mencoba menjatuhkannya,
Tetapi satu hal tak pernah bisa mereka ambil darinya, kecepatan, keberanian, dan kebenaran yang tak terbantahkan.